IPA semua dimanapun Anda berada. Bersama saya Ibu Sani Samosir, kita akan belajar tentang lanjutan dari sifat koligatif larutan pada pelajaran sebelumnya yang sudah saya berikan, terkhusus untuk anak-anak kami kelas 12 IPA SMA Santo Thomas II. Baik, kita masih ingat ya kalau sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang tidak bergantung kepada jenis zatnya, tetapi hanya bergantung pada jumlah partikel daripada zat terlarutnya. Jadi pada pelajaran sebelumnya juga sudah kita ikuti, sudah kita dengarkan bahwa sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama itu penurunan tekanan uap, yang kedua itu adalah penurunan titik beku, lalu yang ketiga kenaikan titik didih, dan yang keempat adalah tekanan osmosis ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penurunan titik beku larutan dan kenaikan titik didih larutan sebagai lanjutan dari penurunan tekanan uap yang sudah disampaikan pada pelajaran sebelumnya. Baik, kita masuk kepada yang pertama, penurunan titik beku, tetapi masih dalam ranah larutan non-elektrolit ya. Untuk yang elektrolit kita akan masuk di sesi setelah ini. Baik, penurunan titik beku itu adalah selisih antara titik beku pelarut murni. Pelarut murni misalkan air, walaupun sebenarnya pelarut murni itu enggak hanya air ya, dengan titik beku larutan yang dirumuskan delta TF sama dengan TF0 kurang TF ya. Nah, jadi delta TF ini adalah penurunan titik beku, TF0 adalah titik beku dari pelarut murni, sedangkan TF adalah titik beku larutan. Nah, apabila ke dalam suatu pelarut murni dimasukkan suatu zat terlarut, maka nanti titik beku larutannya akan lebih rendah daripada titik beku pelarut murninya. Misalkan ke dalam suatu bejana yang berisi air, kita masukkan gula. Kalau kita hanya membekukan air, maka kita hanya butuh suhu 0 derajat Celcius. Tetapi ketika air sudah bercampur dengan gula, adanya zat terlarut, yaitu gula tadi, akan menghalangi pembekuan, sehingga untuk membekukan larutan gula butuh suhu lebih rendah daripada 0 derajat Celcius ya. Maka delta TF tadi sama dengan TF0 kurang TF ya. Nah, jadi delta TF bisa kita cari dengan rumus delta TF sama dengan KF kali M. M ini adalah molalitas ya. Kita sudah belajar tentang konsentrasi pada pelajaran sebelumnya ya, molalitas. Nah, artinya semakin banyak atau semakin besar konsentrasi daripada larutan, maka semakin rendah titik bekunya. Jadi penurunan titik beku berbanding lurus ya, berbanding lurus dengan konsentrasi larutannya dikalikan dengan konstanta molal penurunan titik beku. Jadi ini adalah tetapan penurunan titik beku ya, konstanta molalnya. Ini tetapan penurunan titik beku. Jadi kalau untuk titik beku ya, jadi kalau untuk titik beku air, KF air itu adalah 1,86, satuannya derajat Celcius per molaritas ya. Nah, itulah dia. Maka kita masuk kepada contoh soal yang pertama ya. Contoh soal. Hitunglah titik beku larutan yang mengandung 51,3 gram gula tebu ya. Hitunglah titik beku ya, titik beku larutan yang mengandung ini 51,3 gram
gula tebu. Gula tebu itu sukrosa, masih ingat ya, sukrosa. Langsung diberikan ml-nya sama dengan 342 yang dilarutkan dalam 300 gram air ya. Ini dalam 300 gram air. Baik. Nah, lihat contoh soal itu, perhatikan baik-baik. Sekali lagi, hitunglah titik beku larutan yang mengandung 51,3 gram gula tebu, ml-nya sama dengan 342 dalam 300 gram air. Nah, karena air adalah pelarutnya, maka KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar. Baik. Nah, sekarang mari kita perhatikan penyelesaian soal tersebut. Nah, perhatikan baik-baik. Karena delta TF ya, delta TF sama dengan KF kali M, maka kita cari dulu delta TF-nya supaya bisa kita dapatkan titik beku larutannya ya. Jadi delta TF sama dengan KF kali M, maka delta TF sama dengan KF kali, kita masukkan rumus konsentrasi molalitas, yaitu massa pelarutnya, massa zat larutnya, gramnya per ml-nya kali 1000 per massa pelarutnya. Maka kita masukkan delta TF sama dengan KF-nya tadi 1,86 derajat Celcius per molalitas, berarti 1,86 derajat Celcius per molalitas kali, nah ini nanti satuannya molal ya. Baik, kali gramnya, berarti massa dari zat terlarutnya. Ini tadi mengandung 51,3 gram gula tebu, berarti zat terlarut adalah gula tebu. Maka ini sama dengan 51,3 per ml-nya, ml-nya sudah diberikan 342 kali 1000 per. Nah, 300 gram air, ini air adalah pelarut. 1000 per 300. Nah, ini molar. Baik, nanti ini habis dengan ini dengan ini habis. Maka kita dapatkan delta TF-nya sama dengan 1,86 kali 51,3 kali 10 itu sama dengan 5,13 kali 342 kali 3. Baik, ini nanti semuanya menjadi derajat Celcius. Maka kita dapatkan hasilnya sama dengan 0,93 derajat Celcius. Nah, itu adalah delta TF. Yang diminta adalah titik beku larutan. Maka karena delta TF sama dengan TF0 kurang TF, maka yang 0,93 derajat Celcius itu sama dengan TF0 air tadi adalah 0 derajat Celcius. Maka ini 0 derajat Celcius dikurang 0,93 delta TF dikurang TF-nya. Oke? Berarti kita dapatkan TF-nya sama dengan 0 derajat Celcius dikurang 0,93. Berarti minus 0,93 derajat Celcius. Maka larutan gula tersebut hanya bisa membeku kalau suhunya menjadi minus 0,93 derajat Celcius. Berarti di bawah daripada titik beku air, yaitu 0 derajat Celcius. Baik, kita masuk kepada contoh soal yang kedua. Ibu berharap bahwa contoh soal pertama tadi cukup mudah untuk dimengerti. Maka untuk contoh soal kedua ada beberapa rumus yang akan kita gunakan. Baik, sebanyak 28 gram suatu alkena dilarutkan dalam 250 gram benzena. Sekali lagi, 28 gram alkena yang ini, yang 28 gram ini alkena, ini adalah zat terlarut karena dilarutkan dalam 250 gram benzena. Jadi yang 250 gram benzena ini adalah pelarutnya. Jadi dalam contoh soal ini pelarutnya bukan air tetapi benzena ya. Diketahui KF-nya 5,
dan larutan tersebut membeku pada suhu -3 derajat Celcius. Ini membeku pada -3 derajat Celcius, maka ini kita kasih tanda TF atau titik beku dari larutan. Lalu titik beku benzenanya 5 derajat Celcius, maka yang 5 derajat Celcius ini adalah TF0-nya, yaitu titik beku pelarut murninya. Dan tentukanlah rumus molekul alkena tersebut. Ditanya rumus molekul alkena, seperti kita tahu alkena itu rumus umumnya adalah CnH2n ya. Nah, ini nanti rumus umum daripada alkena atau hidrokarbon yang rantai karbonnya mengandung ikatan rangkap 2. Nah, kita jawab ya, Stoda Lovers, kita jawab. Terlebih dahulu untuk menyelesaikan soal ini, kalian tentukan dulu delta TF-nya. Maka delta TF itu sama dengan TF0 kurang TF ya. Nah, kita masukkan TF0-nya yaitu 5 derajat Celcius ya. 5 dikurang TF-nya -3 kurang 3. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 8 derajat Celcius. Nah, itulah delta TF-nya. Setelah itu kita masukkan ke rumus delta TF sama dengan KF kali M ya. Tadi kan kita sudah bahas juga di soal nomor 1, yaitu M itu adalah molalitasnya ya. Baik, berarti dalam hal ini delta TF sama dengan KF kali gram dari zat terlarut per mR-nya kali 1000 per massa pelarutnya. Baik, masukkanlah harga delta TF tadi 8 sama dengan, nah KF-nya sudah diberitahu ya, KF-nya sama dengan 5. Ini KF-nya 5 ya. Nah, kita masukkan 8 sama dengan 5 kali massa zat terlarutnya tadi 28 gram. Berarti kita 28, mR-nya kita cari dulu, kali 1000 per massa dari pelarutnya. Massa pelarutnya tadi 250 gram benzena. Berarti 1000 per 250. Maka kita dapatkan hasilnya 8 sama dengan, ini bisa kita perkecil dulu, 1000 per 250 itu adalah 4. Maka kita kali silang 8 kali mR. Ini sama dengan 5 kali 28 kali 4, berarti sama dengan 560 ya. Sehingga kita dapatkan mR-nya sama dengan 560 per 8, itu sama dengan 70. Maka kita carilah alkena dengan rumus mR sama dengan 70. Jadi sekedar mengingatkan, alkena itu hidrokarbon dengan rumus umum CnH2n. Jika N-nya sama dengan 1, maka ini sama dengan 2, karena alkena dimulai dari 2 ya. Maka ini adalah C2H4. Kalau N-nya sama dengan 3, maka ini C3H6. Kalau N-nya sama dengan 4, ini adalah C4H8. Kalau N-nya sama dengan 5, ini adalah C5H10. Maka coba perhatikan C5H10, kita lihat ini. Lihat C5H10, kalau kita cari mR-nya sama dengan 5 kali ARC tambah 10 kali ARH. Maka kita peroleh 5 kali 12 tambah 10 kali 1. Berarti 5 kali 12 itu sama dengan 60 tambah 10 sama dengan 70. Berarti sesuai dengan mR yang kita peroleh dari perhitungan ini 70. Maka alkena yang dimaksud ya, alkena yang dimaksud adalah C5H10.
Baik, berikutnya kita masuk kepada sifat koligatif yang ketiga, yaitu kenaikan titik didih larutan. Jadi sama seperti penurunan titik beku, kenaikan titik didih larutan ini juga merupakan selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murninya. Nah, kalau misalnya ke dalam suatu air, ke dalam segelas air kita masukkan gula, maka larutan gula mendidih di atas daripada titik didih air. Kalau misalnya tadi yang dididihkan hanya air, maka titik didihnya itu kan 100 derajat Celcius. Tetapi kalau misalnya sudah dimasukkan gula ke dalam, maka larutan gula itu mendidih jika suhunya kita naikkan lebih tinggi dari 100 derajat Celcius. Karena partikel-partikel gula kan akan menghalangi penguapan, ya. Nah, jadi titik didih itu dilambangkan dengan TB. Ini TB adalah suhu di mana tekanan uap suatu cairan ini sama dengan tekanan udara luar. Sekali lagi, di mana tekanan uap suatu cairan sama dengan tekanan udara luarnya. Jadi tekanan di atas permukaan daripada cairannya. Nah, penurunan tekanan uap larutan menyebabkan titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut. Sekali lagi, penurunan tekanan uap larutan akan menyebabkan titik didih larutan lebih tinggi dari titik didih pelarut. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada penurunan tekanan uap, kalau kita masukkan suatu zat terlarut ke dalam air, maka partikel-partikel zat terlarut kan akan menghalangi penguapan. Penguapan itu kan saat dimana air mulai menguapkan gitu. Kalau titik didih kan harus mendidih, seluruh partikel-partikel dari air itu berubah menjadi gas, ya, berubah menjadi gas. Kalau penguapan kan hanya sebagian, kalau mendidih seluruhnya, ya. Nah, jadi kenaikan titik didih tadi merupakan selisih antara titik didih larutan, maaf bukan titik beku ya, tapi titik didih larutan dengan titik didih pelarut murninya. Jadi bisa kita rumuskan delta TB ini sama dengan TB kurang TB nolnya. Jadi delta TB itu adalah kenaikan titik didih, TB adalah titik didih dari larutannya, sedangkan TB0 adalah titik didih dari pelarut murninya, ya. Nah, jadi karena semakin besar konsentrasi daripada zat terlarut, maka semakin tinggi pula kenaikan titik didihnya, kenaikan titik didih larutannya, maka delta TB bisa kita cari dengan rumus KB kali M, ya. Bisa kita cari dengan rumus KB kali M. Nah, KB ini adalah konstanta molal kenaikan titik didih. Ini ya adalah konstanta molal kenaikan titik didih pelarut, ya. Titik didih pelarut. Satuannya adalah derajat Celcius per molalitas. Sedangkan ini M adalah molalitas atau konsentrasi daripada zat terlarut dalam 1000 gram pelarutnya, ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama, ya. Contoh soal yang pertama, misalkan saya berikan soal seperti ini. Hitunglah titik didih larutan. Ini hitunglah titik didih larutan yang mengandung 6 gram urea, ya. Yang mengandung 6 gram urea. Ini mR ureanya 60 dan 200 gram air, ya. Dan 200 gram air
diberitahukan KB air sama dengan 0,5 derajat Celcius per molar. Baik. Sekarang kita jawab ya. Kita lihat pembahasannya. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung titik didih larutan. Berarti terlebih dahulu kita tentukan dulu kenaikan titik didihnya. Maka delta TB sama dengan KB kali M. Berarti delta TB sama dengan, masukkan KB-nya 0,5 derajat Celcius per mol kali molaritasnya gram per mr kali 1000 per P ya. Berarti gram tadi massa dari zat terlarutnya 6. Ini massa zat terlarut urea per mr-nya 60 kali 1000 per ini air 1000 per 200 ya. Nah, jadi ini kan nanti satuannya molar. Maka ini bisa habis dengan ini. Oke, kita lanjutkan. Berarti sama dengan 0,5. 6 per 60 itu sama dengan 1/10 kali 1000 per 200. 1000 per 200 itu sama dengan 5. Berarti sama dengan 0,5 kali 5 per 10 atau 0,5 kali setengah sama dengan 0,25 derajat Celcius. Maka dari situ bisa kita cari TB-nya. Karena delta TB adalah TB kurang TB0, maka TB sama dengan TB0 karena delta TB sama dengan TB kurang TB0, maka boleh kita cari delta TB sama dengan TB kurang TB0, maka delta TB-nya kita masukkan 0,25 sama dengan TB kurang TB0-nya. Tadi air ya, air berarti sama dengan 100 derajat Celcius. Ini 25 derajat Celcius. Maka kita peroleh TB-nya sama dengan 100 tambah 0,25 derajat Celcius, berarti 100,25 derajat Celcius. Maka larutan tersebut akan mendidih pada suhu 100,25 derajat Celcius. Bagaimana? Bisa dimengerti anak-anak kami penjelasan ini? Ya? Baik, kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Baik, sudah mengerti dengan contoh soal yang pertama tadi ya anak-anak kami sekalian. Maka kita masuk ke contoh soal yang kedua untuk lebih memperkaya lagi kemampuan kalian atau latihan kalian untuk mengerjakan soal-soal tentang titik didih, kenaikan titik didih ini ya. Baik, contoh yang kedua, larutan yang mengandung 20 gram zat non elektrolit. Berarti yang 20 gram ini zat non elektrolit ini adalah zat terlarut ya. Baik, dalam 1 liter air, berarti air adalah pelarutnya ya. Massa jenis air 1 gram per mililiter itu mendidih pada suhu 100,052 derajat Celcius. Jadi yang 100,052 derajat Celcius ini adalah TB dari larutan atau titik didih dari larutan ya. Nah, jika diketahui KB air adalah pelarut murninya sama dengan 0,52 derajat Celcius, maka yang ditanya adalah MR zat non elektrolit tersebut ya. Ditanya MR-nya atau massa molekul relatifnya. Maka kita bahas ya. Yang pertama, kalian cari dulu delta TB. Jadi delta TB sama dengan TB kurang TB0. Dalam hal ini air, pelarutnya adalah air. Jadi titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Maka TB tadi adalah 100,052 sama dengan delta TB sama dengan 100,052 dikurang 100 ini, maka diperoleh
delta TB sama dengan 0,052 derajat Celcius. Sampai di situ bisa ya. Lalu kita masukkanlah delta TB itu ke rumus delta TB sama dengan KB kali M, atau konstanta molal kenaikan titik didih dikali dengan M-nya, molalitasnya. Maka yang 0,052 derajat Celcius per molal ini sama dengan KB-nya. Nah, KB air diketahui adalah 0,52 juga ya. Ini KB air 0,52. Jadi 0,52 derajat, ini tadi derajat Celcius ya. 0,52 derajat Celcius per molal kali gramnya. Gramnya 20 per mR derajat non elektrolit itu adalah yang ditanya, kali 1000 per 1000. Nah, kenapa ini menjadi 1000? Karena massa jenis air adalah 1 gram per mililiter. Jadi coba ingat ya. Nah, ini massa jenis itu rho sama dengan massa per volume. Maka karena rho air sama dengan 1 gram per mililiter, ini sama dengan massa. Volume air adalah 1 liter ya. 1 liter itu sama dengan 1000 mililiter. Maka kita dapatkan massa sama dengan 1000 gram. Nah, inilah ini ya. Oke, bisa dipahami ya? Baik. Nah, sekarang 0,052 ini tadi molal, yang ini molal. Jadi molal ini bisa habis ini ya. 0,052 derajat Celcius sama dengan 0,52 kali 20 per mR kali 1. Jadi 1 tak perlu lagi ditulis ya. Nah, sekarang 0 kita kali silang. 0,052 ini tadi derajat Celcius ya. Oke, 0,052 derajat Celcius sama dengan 0, kita kali silang, kali mR-nya sama dengan 0,52 kali 20 sama dengan 10,4 ya. 10,4. Jadi derajat Celcius. Maka derajat Celcius dengan derajat Celcius bisa habis. Maka kita peroleh mR daripada zat non elektrolit tersebut 10,4 per 0,052 sama dengan 200. Ya, baik. Bisa diikutin kan anak-anak kami sekalian? Baik. Nah, itulah tadi tentang kenaikan titik didih. Saya sudah berikan beberapa contoh soal. Berikutnya nanti soal latihannya akan saya kirimkan ke forum Google Classroom kita. Kalau nanti ada anak-anak kami yang tidak mengerti, kita akan buka forum diskusi melalui Zoom meeting atau melalui live meeting ya. Nah, apabila kalian punya pertanyaan secara khusus, artinya ada yang harus saya videokan, minta saja supaya divideokan cara menyelesaikan soal-soal ya. Nanti akan saya kirim kepada grup WA kita, boleh ya. Nah, baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Ibu harap kita tetap disiplin dengan social distancing dan memakai masker, serta kita menjauhi kerumunan dulu. Memang kita belajar secara online, tetapi percayalah anak-anak kami, kalau kalian melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka ilmu itu juga akan kalian dapatkan. Apabila misalnya ada kekurangan ibu dalam mengajar ini atau masih kurang jelas, seperti ibu bilang tadi, kalian boleh menjapri ibu di WA atau mintalah supaya saya membuka Zoom atau live supaya bisa lebih jelas lagi ibu sampaikan ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Shalom. Dadah.